Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rija Basila Rajak. Saya dari Sekolah Bina Rahayu ingin mengerjakan tugas ceramah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, maduhu wanastain wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina maulina masadillahu fala muhdillah wa ma yudlifu fala hadiyalahu asyhadu alla ilaha illa wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saya hormati Bu Guru yang mengajarkan saya bahasa Indonesia dan yang saya cintai yang menonton video ini. Di sini saya akan menyampaikan suatu materi yang sangat penting bagi kehidupan kita, yaitu pendidikan. Terutama di Indonesia, pendidikan di Indonesia itu benar-benar sangat kritis menurut saya. Saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan, dan pendidikan ini begitu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari maupun untuk masa depan kita. Karena kalau kita tidak berpendidikan, susah jalannya untuk menuju kesuksesan. Manusia adalah makhluk yang berilmu, makhluk yang mempunyai akal dan pikiran. Jadi manusia itu memiliki potensi untuk meningkatkan dirinya agar lebih berilmu. Nabi seperti Nabi Muhammad, Nabi Adam, dan Nabi yang lainnya itu diajarkan oleh Allah langsung. Sedangkan manusia seperti kita, orang-orang biasa, itu harus menggali potensi diri kita sendiri. Kita mau jadi profesor, ya kita harus belajar tentang ilmu biologi. Misal kalau profesor biologi, kita mau jadi pilot, ya kita harus belajar penerbangan. Dan kita juga harus membaca dan memahami apa yang harus kita pelajari, terutama memahami. Karena kalau membaca doang dan menghafal tanpa memahami itu percuma. Di surat Al-Alaq ayat 1, Allah memerintahkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Maksudnya adalah kita belajar, kita berusaha itu tulus hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya belajar atau membaca doang, tapi kegiatan yang lain. Bahkan main game pun ya harus diawalin dengan niatnya karena Allah. Itu juga bisa dapat kategorikan ibadah, karena apapun yang dilakukan itu karena Allah dan itu sifatnya baik, itu dikategorikan ibadah. Jadi di dunia ini itu tidak ada yang namanya manusia bodoh, karena yang ada itu ya hanya manusia malas dan rajin. Kalau kita mau pintar, kita harus rajin-rajin baca. Kalau ya bodoh, ya pasti nggak pernah baca. Jadi jangan beranggapan kalau kita ini bodoh. Jadi kita beranggapan kita ini bodoh atau tidak memiliki potensi yang lain. Jadi kita itu harus berpikir maju, jernih, dan juga harus berpikir ke depannya harus bagaimana, harus di planning terlebih dahulu untuk sampai kemauan kita atau impian kita. Sebagai pelajar, kita wajib hukumnya untuk belajar dan terus belajar. Toh ini juga untuk diri kita sendiri, dan ini juga sudah diperintahkan oleh Allah. Dan bidang yang harus kita pelajari terutamanya adalah bidang agama. Karena kalau
bidang agama kita runtuh, apapun yang kita pelajari bisa jadi bumerang buat kita. Kita bisa aja kalau kita jadi gubernur atau orang tinggi kita korupsi karena kita agama kita kurang atau yang lainnya. Dan juga kalau dikasih tugas oleh guru itu sebagai pelajar kita harus mengerjakannya walaupun itu salah dan walaupun itu susah, tapi itu kewajiban kita karena sebenarnya pahlawan di zaman sekarang ini adalah pelajar. Karena kalau pelajar ini bisa mengerjakan semua tugasnya dan nilainya baik, itu masa depan Indonesia pasti akan jadi lebih baik. Karena kita adalah sebagai jantung negara ini. Kalau pelajar sekarang ini masih males-malesan, nggak ngerjain tugas atau ngeremehin tugas, bagaimana masa depannya nanti? Kalau kasih tugas sama bos, apa dikerjain? Kan itu juga buat negara juga. Jadi kalau mau negara Indonesia maju, jangan cuman demo atau ngerusak sesuatu, tapi cuman perlu belajar. Kalau kita udah belajar, kita belajar agama juga dan belajar bidang yang kita sukai, atau insya Allah kita bisa menggapai cita-cita kita dan negara ini akan menjadi lebih baik. Karena negara yang baik itu negara yang agamanya baik. Tidak hanya juga bidang agama atau bidang lainnya, di pendidikan karakter itu sangat penting. Karena kalau karakter kita lemah atau mental kita lemah, ya kita nggak bakalan bisa ke atas. Karena di atas semakin tinggi pohonnya, semakin besar juga anginnya, terpaan anginnya lebih besar. Jadi kalau mental kalian masih lemah, kalau dikatain hitam atau jelek doang langsung down, kalian gak bakalan bisa di atas atau maju. Walaupun kalian jelek atau ya ngaku-ngaku aja lah, jelek ya jelek, ganteng ya ganteng menurut kalian sendiri. Ya misalnya kalau kalian katain jelek, ya emang gue jelek. Dan juga kalau pendidikan berkarakter itu kayak sopanan gitu ya, kesopanan yang harus kita jaga oleh diri kita sendiri kepada orang lain. Seperti guru kita harus bicara dengan sopan ya, karena Allah aja di surat Ali Imran ayat 159 sudah dijelaskan, dengan sebab rahmat kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentunya mereka menjauh dari sekelilingmu. Ayat ini turun untuk menenangkan dan menyenangkan hati Rasulullah dan menyadarkan kaum muslimin terhadap nikmat Allah berupa Rasulullah yang akhlaknya sangat mulia, lembah lembut, pemaaf, musyawarah, dan tawakal. Nah, ini kita juga harus contoh sifat Rasulullah. Makanya kita harus sopan dan berakhlak. Misalkan kalian udah sudah berusaha berdoa setiap hari, tapi keinginan kalian masih belum dikabulkan oleh Allah, maka bergembiralah. Karena kalau kehendak Allah itu adalah kehendak yang lebih baik daripada kehendak kita sendiri. Jadi kalau kamu dapatkan kalau kamu berdoa dan dikabulkan, maka bergembiralah sekali.
dan jika tidak dikabulkan, maka bergembiralah 10 kali. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka sebagai hamba Allah yang beriman. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sehingga saya dapat membuat video tugas bahasa Indonesia ini. Salawat serta salam tidak lupa juga kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern yang penuh dengan kemajuan ilmu. Semoga kita termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang kalian pasti pernah mendengar buku adalah toh kita kan gampang baca buku. Sekarang aja tidak perlu beli untuk membaca buku. Bisa di artikel yang di era globalisasi sekarang ini. Ya, memang pendidikan itu sangat penting. Karena kalau kita ketinggalan globalisasi atau kemajuan zaman, kita akan menjadi masyarakat yang kolot dan yang lebih percaya kepada hal-hal tahayul. Tapi kalau kita berpendidikan dan belajar dan mengikuti globalisasi, ya kita akan menjadi masyarakat yang modern yang percaya pada logika dan akal sehat. Oleh karena itu wajib hukumnya bagi seluruh lapisan masyarakat dari sebuah bangsa dan negara untuk senantiasa belajar dan terus belajar yang pastinya berpengaruh untuk diri kita sendiri dan banyak orang. Contohnya di Amerika, kenapa negara itu maju ya? Karena pendidikannya maju. Di sana orang sana itu suka dengan membaca buku, pokoknya suka belajar. Di Inggris adalah salah satu kampus yang ternama di sana, di dunia, bahkan di dunia, yang namanya Harvard dan Stanford. Banyak masyarakat dunia yang ingin kuliah di sana. Di Jepang apalagi, hampir seluruh masyarakatnya itu sangat hobi membaca. Jepang itu kalau nggak salah negara yang peminat bacanya itu nomor 1 di dunia. Sedangkan di Indonesia nomor 12, tapi bukan di dunia, di Asia Tenggara. Negara Asia ada berapa? Dikit banget. Hampir terakhir Indonesia. Dan nomor 1-nya adalah Malaysia. Jadi Malaysia itu jauh di atas kita dalam bidang pendidikan. Dan kalau kita mau melampaui Malaysia yang selalu kita saingan sama dia, ya kita harus juga bisa menjadi membaca itu adalah hobi kita. Dan kita jangan cuman menghina, menjudge negara lain, tapi improve aja negara kita sendiri. Kalau misalnya gini, kalau
pemilu gara-gara kesel sama pemerintahnya, ya di golput. Ya seharusnya nih nggak usah golput tapi milih yang pro pemerintah, seperti itu. Jadi kalau berpendidikan atau berilmu, pasti daya pikir kita itu jauh lebih tinggi, lebih spesifik lah, bahasa modern. Jadi sangat penting sekali kita itu membaca dan membaca. Dan Indonesia masyarakatnya itu berpikir dengan cara lama, bukannya dengan cara baru. Bahkan kalau ada orang yang berpikir dengan cara baru, mereka pasti dikucilkan. Contohnya gini, dulu Alva Edison yang jenius yang membuat lampu, dulu orang-orang dulu itu nganggap dia aneh, kayak mana mungkin ada bola yang bisa bercahaya yang sekarang ini jadi lampu, kecuali bola itu jadi api dan pastinya terbakar kalau bola yang berbentuk seperti bolham yang dilapisi oleh kaca yang dibakar, pasti logikanya meledak kalau dibakar dalamnya. Tapi bagaimana mungkin dia bisa membuat besi itu tidak terbakar tapi bercahaya dan tidak membuat gelas kaca itu pecah? Lalu ditemukan mesin vakum yang menyedot udara yang ada di dalam lampu. Jadi besi ini tidak akan terbakar dan kaca itu tidak akan pecah karena tidak ada udara di dalamnya, sehingga kaca itu tidak akan pecah. Tapi orang-orang dulu itu mikirnya masih kolot, mana mungkin ada yang kayak gitu. Coba zaman sekarang pikirkan robot yang mustahil dibikin, kayak di film-film kayak Iron Man. Ada orang yang pengen buat Iron Man dan dia waktu masih SMA dan diketawain. Dia dan teman-temannya pikir dia itu masih bocah atau apa. Tapi sebenarnya itu ilmuwan, itu dasar ilmuwan yang begitu, ingin menemukan hal-hal baru. Dan kalau Indonesia semua masyarakatnya semuanya seperti itu, Indonesia akan menjadi negara adidaya dan bisa menyaingi Amerika, Rusia, bahkan Cina. Jadi kesimpulannya adalah belajar dan berdoa, dan juga berusahanya maksudnya berusaha memahami. Dan mungkin awalnya kalau kita membaca itu bosankan. Jujur saya juga bosan pas pertama kali saya baca novel atau apapun buku. Tapi pas saya udah tamatin satu novel, saya jadi tagihan membaca dan membeli banyak novel. Jadi, dan menurut dokter ahli yang ahli psikis, itu kalau kita melakukan sesuatu selama 21 hari berturut-turut, itu akan menjadi kebiasaan baru kita. Jadi kalau kita melakukan hal buruk selama 21 hari berturut-turut, seperti maling atau seperti nyolong atau yang lainnya, itu bisa menjadi kebiasaan. Begitu juga hal-hal yang baik, seperti kalau awal kita itu jarang sholat, tapi kita sholat selama 21 hari berturut-turut, ya kalau nggak sholat sehari sekali aja itu udah hatinya udah nggak tenang. Sekian dari saya, apabila ada salah
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dan kata-kata yang menyakiti perasaan penonton. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan terutama bagi diri saya sendiri sebagai penyampaian. Sekian dari saya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata yang menyakiti perasaan penonton. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak.